sore semuanya. Terima kasih atas kedatangannya kakak-kakak sekalian dan teman-teman sekalian di acara interview kandidat calon ketua BEM 2014. Ya, saya akan membacakan rundown acaranya. Pertama ada pembukaan, lalu ada sambutan ketua MPM, lalu ada sambutan dari semester 8. Lalu presentasi kandidat pertama yang akan disusul dengan tanya jawab kandidat pertama. Lalu ada presentasi kandidat kedua yang disusul juga dengan tanya jawab kandidat kedua. Dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu sambutan ketua MPM. Pada Kak Amel, saya silakan. Selamat sore kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik semua. Makasih banyak sudah nyempatin waktu buat datang ke sini untuk menyaksikan interview BEM kandidat. Oh ya, pokoknya ya terima kasih banyak sudah datang dan semoga good luck untuk kedua kandidat. Semoga bisa menjawab dan mempresentasikan visi misi kalian dengan sangat baik. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Amel. Lalu acara kedua adalah sambutan dari semester 8. Gigi kamu junior. Iya. Sudah, makasih teman-teman udah datang. Hari ini kebetulan ngomong-ngomongnya, bohong-bohongnya utak juga. Semoga nggak bohong. Sama tolong teman-teman dari MPM juga mengkaji ulangnya dengan benar, jangan subjektif. Sama utak juga. Semoga hari ini ada hasilnya dengan baik dan bukan kita pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan MPM bisa jadi visi buat kalian supaya kedepannya visi misi kalian jadi lebih bagus. Terima kasih buat Kak Ana, Kak Andra, sama Mas Titi datang. Dan sekarang kita lanjutkan acara dengan presentasi kandidat pertama, dilanjutkan dengan tanya jawab kandidat pertama. Kakak semester 8 dan rekan-rekan dari MPM. Pada sore hari ini kita berdua, saya Berkali Putra dan Christopher Tejo Santoso akan presentasikan mengenai visi misi dan program kerja kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Albert Sari Putra. Saya lahir di Palembang tanggal 19 November 1994. Asal sekolah saya adalah SMA Safri 1 Palembang. Pengalaman berorganisasi saya sebelumnya adalah anggota OSIS bidang seni dan kebudayaan, sekretaris 1, dan juga PR BEM SGU pada tahun 2012 kemarin. Nah, sekarang perkenalkan, nama saya Christopher Tejo Santoso atau panggil aja Tejo. Nah, saya lahir di Jakarta tanggal 9 Agustus 1994. Saya bersekolah di SMAK 5 DPK Penanggur di Kelapa Gading. Nah, pengalaman berorganisasi saya, dulu saya pernah menjadi ketua dalam acara SMAK 5 Experience, itu kayak eksternal cup-nya SMAK 5 sebagai ketua di bidang olahraga pingpong. Nah, sekarang saya akan menjelaskan visi dan misi dari kami. Visi kami adalah SGU Better in Every Way. Fokus utama kami adalah keluar dari eksternal, tapi kami juga tidak akan melupakan internalnya, karena jika hanya peduli kepada yang eksternal tapi internalnya kita lupain, nanti itu semua jadi kayak sia-sia gitu. Oleh sebab itu kita mau seimbang in every way. Nah, misi kami yang pertama adalah memperkenalkan SGU ke layak publik. Misi kami yang kedua adalah menambah kegiatan eksternal. Itu untuk mendukung misi kami yang pertama, untuk memperkenalkan SGU keluar. Nah, misi kami yang ketiga adalah mempererat hubungan antara SO agar
internalnya lebih baik lagi, kita harus mengenali satu sama lain dan harus peduli dengan yang lainnya. Jadi nggak sendiri-sendiri, jadi kita mau lebih banyak acara-acara lagi agar SO kita itu semakin erat satu sama lainnya. Kemudian misi kami yang keempat adalah membantu menampung dan mengembangkan kreativitas mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakat berkarya. Jadi itu kami mau mahasiswa-mahasiswa yang punya ide-ide bagus itu ngomong aja, nggak apa-apa ke kita, tapi kita saring dulu, kita tampung, kita coba kalau ide-ide memang bagus untuk kita cocok, kita bisa merealisasikannya. Dan misi kami yang terakhir adalah membuat organisasi kesiswaan yang lebih kreatif, inovatif, transparan, dan profesional. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kami bertanya-tanya, itu kita ingin membuat lebih transparan lagi. Jadi contohnya itu kayak di bagian fundraising, hasil-hasilnya itu belum pernah dipublikasikan itu ke orang-orang anggota-anggota, jadi kurang jelas gitu. Nah sekarang kami mau mencoba lebih mentransparankan isinya lagi. Oke, selanjutnya mengenai program kerja kami. Yang pertama adalah membuat acara rapat. Karena berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, yang memimpin rapat adalah ketua BEM, ketua MPM, dan sebagainya. Di sini kita akan mengubah rapat, siapa aja bisa memimpin. Jadi yang punya acara seperti misalnya kita akan merapatkan mengenai eksternal, ketua acara tentunya pasti dari divisi sport. Jadi mereka harus maju ke depan memimpin. Tidak selamanya ketua BEM, ketua MPM harus memimpin rapat. Jadi semuanya bisa mempunyai kesempatan untuk belajar. Dan juga mengenai masalah rapat yang berikutnya, asasi rapat tetap akan kita jalankan seperti biasa, walaupun itu di rapat kecil. Rapat kita, mengapa kita memerlukan absensi ini? Untuk mengetahui bagaimana BEM atau MPM itu yang mana yang masih aktif, mana yang sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya membuka sistem keanggotaan SO. Berdasarkan pengalaman juga, kita masuk ke SO ini cuman masuk, daftar, dan mengikuti kaderisasi biasanya. Pada saat saya menjabat nanti, saya akan mencoba menggunakan sistem baru, yaitu dengan wawancara, sehingga student orientation kita akan dianggap lebih serius, sehingga jadi orang yang udah masuk tidak mudah untuk keluar. Selama ini orang yang udah masuk tiba-tiba hilang begitu saja, apa tidak datang. Nah, kita berusaha untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu. Selanjutnya, memperkenalkan e-sport SGU. Berdasarkan penglihatan kita sehari-hari, teknologi bertambah maju. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu program kerja yang berhubungan dengan teknologi seperti e-sport atau electronic sport. Jadi, nanti kita akan membuat pertandingan mengenai entah itu FIFA, entah itu pertandingan Dota, pokoknya yang bersifat dengan elektronik sekaligus dengan pada saat eksternal basket, misalnya semua acara akan berjalan dengan berbarengan, tetapi kita akan mencoba terlebih dahulu pada internal. Jadi kita lihat kesuksesan di internal, bagaimana cara kita mengurus e-sport ini di internal. Nanti baru kita akan mengajarkannya untuk eksternal, seperti fokus kita pada misi kami yang pertama kali. Selanjutnya memaksimalkan student board dan koneksi ke universitas lain. Saya dulu ada BEM PR dan menurut saya di BEM PR tidak memberikan kontribusi yang cukup banyak kepada BEM karena saya tidak melakukan apapun. Jadi saya harapkan bahwa nanti di BEM PR ataupun MPM PR akan melakukan pekerjaan yang lebih terhadap student board atau setiap event harus ada dokumentasi. Jadi itu kita harus memerlukan kerjasama antara BEM, MPM PR dan juga antara fotografi. Jadi fotografi mengambil dokumentasi, sedangkan PR yang mengumpulkan hasil dokumentasi itu dan menunjukkannya di student board. Dan juga koneksi ke universitas lain. Selama ini kita hanya mencakup universitas mungkin Prasmul, Binus Alam Putra, UPH ataupun UMN. Saya di sini, kami di sini menginginkan yang lebih, yaitu mungkin kita perlu koneksi ke Universitas Tarumanegara atau
atau mungkin BINUS yang di Jakarta, atau bahkan universitas lainnya yang di luar Jawa. Mengapa kami melakukan ini? Karena selama ini setiap orang memiliki kesusahan ketika mau menghubungi Universitas SGU. Mereka tidak tahu harus menghubungi siapa. Mereka harus mencari setiap anak SGU untuk menanyakan siapa BPR-nya, siapa yang mengurus mengenai koneksi keluar antar universitas. Nah, oleh karena itu kita akan membuat ini sebagai sarana koneksi pertukaran nomor baik kontak, baik itu nomor telepon, BP, segala macamnya. Selanjutnya, mengadakan ruang musik untuk SGU. Kita akan mengusahakan mengenai ruang musik untuk SGU. Mengapa? Karena selama ini yang saya lihat mengenai BEM Art yang divisi musik itu tidak memiliki cukup fasilitas yang untuk menunjang pekerjaan mereka. Jadi kami akan mengusahakan mengenai ruang musik ini. Kalaupun misalnya SGU tidak bisa menyediakan ruangan, kita akan mencari keluar studio yang bisa kita sewa untuk latihan, baik itu dari divisi band musik atau band-band SGU. Karena menurut saya sebuah kampus itu memerlukan satu band yang bisa mungkin muncul ke publik yang bisa dilihat di universitas-universitas lainnya. Selanjutnya, mentransparankan dana yang terkumpul hasil penjualan dan juga iuran kas bulanan. Selama ini fundraising itu hanya mengumpulkan uang, dan yang mengetahui penjualan itu hanya fundraising dan juga bendahara. Di sini kita akan mengubah hal tersebut menjadi lebih transparan lagi. Dalam arti ada semua anggota SO mengetahui apa yang terjadi di divisi fundraising. Jadi tidak ada uang yang hilang ataupun uang yang dititipkan ataupun penjualan yang tidak masuk akal segala macamnya. Di sini kita fungsi dari mentransparankan ini adalah jadi semua orang bisa tahu bagaimana hasil dari penjualannya itu, apa yang dilakukan dengan hasil penjualan itu, kemana uang hasil penjualan dan modal segala macamnya. Jadi semuanya akan lebih jelas. Selanjutnya, iuran bulanan. Iuran bulanan ini kita akan fungsikan secara lebih maksimal. Contohnya, saya akan mengusahakan pada tahun ini setiap rapat besar akan ada konsumsi buat setiap anggota student organization. Mengapa? Karena kita udah pulang dari kampus jam 5, jam 6, capek tentunya, pasti capek. Jadi saya akan mencoba membuat suatu program, yaitu ketika rapat akan ada konsumsi sehingga lebih menunjang konsentrasi mereka ketika perut sudah terisi. Mengadakan SO Gathering dan SGU Charity. SGU Gathering dimaksudkan untuk BEM FPM untuk berkumpul untuk menghargai ketika mereka telah selesai dalam bekerja. Jadi kita di sini tidak hanya untuk bekerja, tapi kita di sini juga setelah bekerja kita harus menghargai apa hasil kerjaan kita. Jadi kita melakukan SGU Gathering. Pada saat gathering itu pula kita bisa mengadakan evaluasi dengan cara yang lebih santai. Dan juga SGU Charity seperti yang kita lihat kemarin di bencana yang di Gunung Merapi itu, kita sudah mulai bergerak untuk menyumbangkan beberapa pakaian, buku atau makanan. Nah, di sini kita akan mencoba mengenai SGU Charity, kita akan melakukan hal yang sama, tapi untuk ke panti asuhan. Jadi kita akan berkumpul pergi bersama ke panti asuhan atau ke panti jompo untuk memberikan masing-masing dari sumbangan yang kita kumpulkan. Oke, jadi semua ini kita dasarkan pada satu alasan yang mungkin kita semua pernah mengalaminya. Setiap dari kita tentunya pernah ditanya orang ketika ditanya mengenai di mana Anda kuliah, di mana Anda melanjutkan sekolah. Kita menjawab SGU dan orang biasa menanya apa itu SGU? Di mana itu SGU? Tentunya pasti setiap dari kita mempunyai pengalaman itu. Jadi harapan kami pada masa jabatan kami, ketika kita ditanya orang mengenai universitas mana kalian sekolah, melanjutkan pendidikan, ketika kita menjawab SGU, semua orang akan menjawab Window SGU. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah tanya jawab. Ada yang memiliki
pertanyaan dari semester 8. Tadi Anda bilang Anda mau perkenalkan SGU hal luar. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Di sini Anda tuh lebih banyak, kalau yang saya lihat ya, nggak tahu ini mungkin ini di pandangan saya. Anda tuh lebih banyak ke memperbaiki yang udah ada. Ya. Biasanya Anda lebih memperbaiki di dalamnya. Saya pengen tahu konkretnya, Anda pengen bikin SGU biar orang-orang tahu, bilang katanya apa, we know SGU. Itu gimana caranya gitu loh. Maksudnya kayak yang di sini kalian bilang di sini tata cara rapat, orang nggak bakal lihat di luar tata cara rapat kalian. Yang kedua, mengadakan ruang musik itu buat anak SGU, ya kan? Terus mentransferkan dana itu juga buat dalam anggaran. Yang buat keluarnya mana kalau kalian bilang itu pengen membuka SGU biar dilihat sama orang luar, gitu ya. Oke, jadi kalau berdasarkan visinya kita ingin memajukan nama SGU di publik secara lebih. Jadi di sini caranya adalah kita kan udah bilang kalau misalnya mengenai visi kita harus memerlukan keseimbangan antara eksternal dan internal. Contoh eksternal kita akan mengubah contoh internal kita akan mengubah tata cara rapat seperti yang saya bicarakan tadi dan sebagainya macamnya. Dan kemudian mengenai ruang musik nih, kalau ruang musik setiap kita ada acara untuk mengisi acara isi band atau segala macam mereka tidak memiliki tempat yang cukup untuk berlatihan. Nah, jadi mereka lebih bisa dikatakan kurang siap untuk ketika akan tampil. Nah, kita di sini kan mau memajukan SGU di dunia kedua dan mungkin universitas lain ingin mengundang SGU. Banyak universitas lain yang ingin mengundang SGU untuk datang ke acara mereka, tapi mereka tidak tahu bagaimana menghubunginya karena kita selama ini tidak pernah mengikuti mengenai hal-hal yang berbau dengan unsur musik. Nah, jadi dengan adanya diadakan ini emang benar untuk sisi dalam SGU, tapi kita akan melihat dalam jangka panjang itu akan berguna juga untuk nama SGU di luarnya. Gini, oke, misalnya lo bilang di sini ini ruang, kita bicara tentang ruang musik. Kalau ruang musik kurang, jadi kita kurang latihan. Kenapa nggak kalian bisa sebagai SO gitu? Kalian bisa, misalnya emang SGU nggak bisa ngasih ruang musik. Kenapa kalian nggak kasih tahu untuk teman-teman? Kalian provide teman-teman yang pemain musik, info ke kita bikin jadwal, bikin di luar. Bisa kan? Bisa. Gitu, nggak harus. Jadi sebenarnya kalau menurut gue, lo bikin ruang musik itu, Anda bikin ruang musik itu, nggak terlalu, bukan jadi sebuah program kerja yang penting gitu. Kalau menurut saya, kalau Anda bikin sebuah program kerja, harusnya bikin sesuatu yang bisa. Emang kalau kalian bikin SGU kelihatan, kalian bikin festival musik, itu bikin SGU kelihatan. Kalian bikin festival olahraga terbesar se-Tangerang, SGU kelihatan. Kalau kalian cuma bikin mengadakan ruang musik, saya setuju kalian bikin ruang musik. Tapi kalau misalnya kalian bilang untuk jangka panjang, kalian punya jangka waktu setahun. Apa cukup jangka waktu setahun untuk bisa bikin kalian bikin we know SGU di luar? Gimana? Oke, jadi di sini maksudnya karena kan untuk jangka panjang nggak mungkin dalam masa jabatan kami yang 1 tahun ketika ruang musik udah jadi, ketika kami selesai dari masa jabatan ruang musiknya berhenti, lah kan nggak mungkin. Nah, jadi kita tuh maksudnya itu akan terus tetap melanjutkan maju, tetap jadi musiknya tuh tetap terus ada. Masalah mengenai festival musik yang untuk di luar itu, ya itu mungkin akan menjadi program selanjutnya. Nah, kita ini di sini memulai langkah awal untuk memasukkan SGU ke dunia luar bahwa kita itu juga main musik. Iya, gini. Saya ngerti. Misalnya kalian dengan ruang musik, teman-teman dari luar tahu gitu SGU punya musik. Sekarang kalau kalian baru mau bikin ruang musik, belum dana, oke? Terus kalau misalnya emang ruang musik itu kalian bilang dalam jangka waktu tahun itu mungkin bakal dilanjutkan ke tahun selanjutnya. Berarti bukan untuk apa nih, saya itu jangka pendek, untuk jangka waktu setahun kalian bisa memperkenalkan SGU ternyata punya musik. Kenapa nggak kalian bikin provide? Teman-teman, kita punya SGU band. Kalian kalau mau gabung daftar kita bikin. Ntar kalian dari SO misalnya SO musik bikin bikin jadwal buat latihan dan segala macamnya.
itu kan istilahnya lebih realistis daripada lo bikin ruangan ya nggak sih? Emang. Gitu. Dan lagi pula sekarang gini, dana itu nggak murah ya. Gini, kalau kalian mau bikin ruang musik, kalian harus ada dana dari mana? Itu kan. Yang pertanyaan kita di sini bukannya menyudutkan kalian, tapi kita pengen bikin kalian biar jelas gitu jalannya gimana. Oke. Jadi gini, kan tadi saya udah bilang, kita akan mencoba bilang kayak gitu kalau misalnya kita tuh butuh ruangan musik. Meskipun andai kata misalnya SGU tidak menyediakan itu, kita akan mencoba untuk sewa video di studio di luar. Kita bayar dari misalnya iuran, ya kan kita bisa membuat perkumpulan band, perkumpulan apa. Nah kita bayar iuran dari mereka, tetap mereka iuran dong. Oke. Karena kita hitungannya kita sewa, kita bukan punya kita sewa, jadi mereka harus mengerti, gitu loh. Ataupun kalau memang tidak mau keluar biaya, kita di antara semua satu SGO ini berapa angkatan pasti ada yang punya ruang musik di rumah mereka masing-masing. Kita bisa pinjam ruang musik mereka seminggu sekali latihan biar nggak terlalu merepotkan, atau 2 minggu sekali ketika kalau memang boleh. Semua itu tentunya mempunyai jalan keluar masing-masing. Tergantung dari pengadaan ini disetujui SGO atau tidak. Kalau tidak disetujui kita cari jalan lain. Bisa sewa. Tidak bisa sewa kita cari jalan lain. Bisa pinjam di rumah. Berarti mungkin gue dari kesimpulan dari kalian benerin di dalamnya baru keluar gitu dengan biar orang semua tahu we know SGO itu apa gitu kan, berarti kan? Berarti kalau yang saya tangkap sendiri, kalian belum akan keluar, ya kan? Berarti program kerja kalian belum akan istilahnya go outside untuk ngasih tahu ini loh SGO, gini loh di sini SGO udah gini-gini. Berarti kalian cuma memprovide di dalam biar kedepannya bisa tahu orang, bener ya? Enggak juga sih, kita selain memperbenarkan yang dalam, kita juga keluar gitu. Lihat ini ya, kita ada mulai e-sport di SGO yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita akan lakukan dari internal dulu pertama, kita coba, dan kita akan menjalankan ke eksternal, ketika eksternal pusat, eksternal basket juga akan dilakukan. Dan juga kita akan melakukan ini SGO Charity. SGO Charity itu seperti yang kita lihat, saya bilang Universitas Prasmul deh. Prasmul memiliki social event, mereka itu datang ke perumahan-perumahan di daerah-daerah SD yang belum di DSD. Mereka datang untuk membangun desa mereka, memberikan suplai-suplai yang mereka perlukan. Dan ketika kita ke sana, kita bilang, Anda tahu Prasmul? Tahu, mereka bilang, tahu, saya tahu Prasmul. Mereka yang bantu kita membuat, gitu. Mereka juga membantu menyumbangkan beberapa dana. Dan ketika kita mulai tentang SGU, mungkin mereka jawabnya, oh itu sekolah Jerman ya, sekolah Jerman itu. Nah, itu bedanya. Soalnya saya sudah pernah survei ke sana, saya pernah mencari orang sana. Maaf ya. Jadi just to clarify, rencana kalian untuk eksternal itu hanya external sports cup sama SG charity. Itu dua aja. Iya, itu dulu deh, untuk sementara. Lebihnya bisa nanti udah keluar. Kalau saya lihat dari slide sebelumnya yang dari visi misi, coba boleh balik ke visi misi sorry. Nah di misi ini kan memperkenalkan SGU ke halayak publik itu ya untuk eksternal tujuannya supaya SGU lebih dikenal, we know SGU. Nah di sini tapi kalau dari misi ini kan ada mempererat hubungan antar SO, ada juga jadi eksternal internal. Cuman kalau lihat ke program kerja itu emang lebih banyak ke dalam. Nah, tapi di dalamnya sendiri yang saya lihat itu kalian lebih menekankan ke SO-nya. And how about the other students gitu? Karena kan kalian ini istilahnya perwakilan, tapi kalian tetap students. Dan gimana dengan students yang lain gitu? Sebenarnya jadi bukan hanya SO, kayak misalnya kalian juga bilang yang ada food buat anak-anaknya supaya lebih semangat gitu dari hasil penjualan dan iuran bulanan. Sementara kalau kalian mau bikin event kan butuh uang kan. Daripada uangnya kalian pakai buat makan sendiri, mending buat eventnya dong gitu. Jadi kalau menurut aku lebih mending gimana ya? Kalau dari hasil aku lihat presentasi kalian itu lebih banyak ke untuk SO-nya sendiri gitu tanpa lebih awareness untuk ke student SGU-nya sendiri kurang gitu. Jadi terlalu SO banget gitu. Padahal kalian itu part of them juga gitu. Jadi jangan merasa nih SO, SGU, BPSGU gitu. Jadi lebih ke yang mau saya tanyakan yang kalian lakukan untuk ke studentnya sendiri gimana? Karena selama ini kita bikin event, awareness mereka akan event kampus sendiri aja kurang.
yang datang itu lagi, panitianya lagi, gimana mau kenalin ke anak luar kalau misalnya anak sendiri nggak datang gitu. Oke, jadi di misi kita kan kita menyebutkan bahwa membantu menampung pengembangan diri sendiri segala macam. Nah itu jadi kita di sini fungsi kita adalah menampung misalnya ada keluhan segala macam dari mahasiswa, keluhan atau ide, bagusnya kayak gini, begini. Seperti tahun kemarin kita itu ada event pertama kali yang ada perumahan Jalan itu. Nah itu ada ide pertama itu nggak mungkin tiba-tiba ada, pasti ada seseorang yang memberikan ide untuk melakukan hal itu. Nah, jadi fungsi kita di sini adalah menampung ini. Emang benar kalau misalnya kita lebih ke SO-nya, karena menurut kami kita sebagai semua perwakilan dari mahasiswa SGU. Ketika kita sendiri sebagai perwakilan mengalami masalah-masalah di internalnya, mengalami gejolak-gejolak yang mungkin masalah dana lah, masalah macam, kurangnya ide segala macam. Nah itu mungkin akan membuat mata orang luar melihat SGU itu sebagai suatu prioritas yang kurang koordinasinya kurang gitu. Nah masalah pencapaian awareness anak-anak siswa siswa SGU, makanya kita di sini fungsi PR memaksimalkan student board. Kita akan memaksimalkan student board di depan itu sehingga ketika ada acara event atau apapun itu bisa mencapai setiap mahasiswa dengan lebih baik. Nah masalahnya sekarang tinggal mahasiswanya aja yang mau datang atau tidak. Nah masalah itu akan kita coba dengan pendekatan secara lebih kepada masing-masing perwakilan kelas. Pasti masing-masing perwakilan kelas ada yang mengikuti BMSO. Nah kita akan lebih encourage mereka supaya mengajak teman mereka untuk mengikuti event-event ini. Nah, kalau misalnya masalah publikasi, kita udah memikirkan masalah publikasi. Semua yang kita tulis itu harus diberitahu pada PR dulu. Jadi PR bisa menyebarkannya secara lebih pada maupun apapun eventnya, sport, BMR, musik, semuanya harus masuk ke PR dulu. Masalah poster segala macam, PR yang menyebarkannya ke student board dan PR yang menyebarkannya secara lebih kepada yang lain. Jadi PR mempunyai kontak dengan siswa SGU itu secara lebih gitu. Itulah fungsi PR yang internal. Oke, terima kasih. Sedikit aja dari saya. Ya. Tadi kan kalian bilang akan mengubah sistem keanggotaan student organization. Jadi kayak yang masuk BEM, yang masuk MPM itu harus ada interviewnya biar nggak asal ngambil orang. Tapi dari pengalaman saya kayak gini. Kalau angkatan kita kemarin itu semua bisa masuk kan, dan pada akhirnya seleksi alam gitu. Sampai semester sekarang akhirnya berkurang gitu kan. Akhirnya kita tahu siapa yang kompeten, siapa yang enggak ya kan. Kalau misalkan yang saya tahu 2011 itu mereka melalui sistem interview. Sekarang gini, sistem interview yang mereka buat kemarin, apakah itu menjamin anak-anak 2011 semuanya kompeten yang masuk? Toh saya lihat juga banyak yang pada akhirnya tuh ya gabut-gabut juga sama-sama aja. Jadi kalau menurut saya interview dan seleksi alam pun akan menjadi sama aja. Bahkan kalau menurut saya interview tersebut tuh kayak apa ya, bikin SO tuh jadi terlihat terlalu eksklusif. Jadi gini, misalkan udah nih ada yang masuk, ada yang nggak terima. Terus yang udah masuk ini tuh beranggapan kalau misalkan gue udah jadi SO, jadi gue udah bisa ngapain aja yang gue mau. Gue udah bisa perbagus CV gue udah bisa keren-kerenan karena gue SO. Tapi sebenarnya mereka nggak melakukan apa-apa. Sedangkan orang-orang yang kalian nggak terima bakal apa ya? Bakal mikir kayak ya udah SO tuh so eksklusif gitu loh, kayak ngapain gue bantuin SO, ngapain gue berpartisipasi sama acara SO tuh gue aja ditolak gitu loh dari saya. Kalau menurut kalian antisipasi kalian dengan mengadakan interview itu dan menjamin kalau misalkan anak-anak yang masuk SO ini kompeten buat ada di sini gimana? Oke, jadi gini, kalau misalnya semua anggota yang kita seperti lakukan dulu, semua orang bisa masuk ke SO kan? Tapi itu merupakan alasan jadi rame banget kan? SPM dilakukan menggunakan, dan itu menjadi suatu alasan bagi beberapa orang mengapa mereka pada di BEM atau SO. Seperti yang Anda katakan seleksi alam kan? Nah, masalah ketika mereka udah diwawancara masuk dan mereka merasakan SO itu eksklusif, itu
adalah masalah pribadi mereka, mengapa mereka menganggap diri mereka seperti itu. Kita dari awal menekankan bahwa kalau masuk SO, kita adalah perwakilan, kita bukan lebih tinggi dari mereka, malah kita di bawah mereka, kita melayani mereka yang di atas kita. Kita yang mau mereka cuma menyampaikan gitu. Gua kayaknya bagus nih kayak gini-gini. Kita kasih tau kita yang berpikir, kita yang menjalankan, kita yang berusaha membuat itu terjadi. Bagaimana bisa kita lebih tinggi dari mereka? Sedangkan mereka cuma duduk, diam dan menikmati apa hasil kerja kita. Gue nggak bilang interview itu salah, dan gue nggak bilang apa cara lu tuh Semua masuk. seleksi alam itu benar. Cuma ya menurut gue sih lo mendingan cari in between ya di antara dua itu yang bisa menyelesaikan. Soalnya seleksi alam juga nggak bagus-bagus amat. Nah, sama wawancara nggak bagus.